Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru ribet yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Monika SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.2.A.8 koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum saya memaparkan materi atau tugas lebih lanjut, yaitu pada tugas 3.2.A.8 koneksi antar materi modul 3.2, izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.04.3D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mudyo SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSc. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan 3.2.A.8 koneksi antar materi modul 3.2 yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang ada atau yang didapatkan sebelumnya. Sesuai petunjuk yang ada di LMS, yaitu yang pertama, kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di sekolah. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan, yaitu sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik yang merupakan unsur hidup dan faktor abiotik yang merupakan unsur tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Untuk faktor biotik yaitu murid, kepala sekolah, guru, staf TU atau staf tata usaha, orang tua, pengawas, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk faktor abiotik yaitu keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Apabila sumber daya yang ada di sekolah dikelola dengan tepat, maka mampu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan atau asset based approach, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, yang selanjutnya akan disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran. Pemetaan aset atau modal yang menjadi model atau 7 aset dalam pengembangan sekolah, yaitu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal finansial, yang ketiga adalah modal agama atau budaya, yang keempat adalah modal lingkungan alam, yang kelima adalah modal fisik, yang keenam adalah modal sosial, dan yang ketujuh adalah modal manusia. Kemudian yang kedua, hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, diantaranya yaitu yang pertama adalah faktor biotik meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup, contohnya adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yaitu TU atau tata usaha, satpam atau penjaga sekolah. Selain itu, faktor biotik yang lain yaitu pengawas sekolah, orang tua murid, dan masyarakat.
Kemudian yang kedua adalah faktor abiotik, meliputi segala sesuatu yang menghidup seperti anggaran, sarana dan prasarana, kurikulum, peraturan, dan penegakan disiplin. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tersebut tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Apabila dikelola dengan tepat, misalkan yang pertama, model manusia. Guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi dirinya. Yang kedua adalah model fisik. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif. Yang ketiga, model politik. Keterlibatan guru dalam organisasi MDMP dapat membantu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid. Yang keempat, model finansial, misalkan BOS, bantuan operasional sekolah, koperasi sekolah, dan infak dapat membantu operasional sekolah. Kemudian yang kelima, model sosial. Relasi baik dengan lembaga kursus dan lembaga lain di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar murid. Kerjasama dengan MDMP, Polsek, Puskesmas, dan lain-lain sebagai sumber belajar. Kemudian yang keenam, model lingkungan atau alam. Lingkungan yang asli dapat membuat murid merasa nyaman belajar di luar kelas, dan juga sekolah yang memiliki alam yang indah bisa menjadi media belajar murid. Dan yang ketujuh, model agama dan budaya. Pembiasaan keagamaan seperti membaca Al-Quran dapat meningkatkan keimanan. Adanya muatan lokal bahasa Jawa dan seni tari dapat menguatkan budaya yang ada. Kemudian yang ketiga, hubungan materi modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Keterkaitan antara materi modul 1.1 yaitu filosofi Gajah Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini terkait dengan modul 2.3 yaitu pengelolaan sumber daya, di mana guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya yang merupakan model manusia dan menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Kemudian keterkaitan antara materi modul 1.2 dengan modul 3.2 dan modul 1.2 yaitu untuk yang pertama, modul 1.2 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Terkait dengan modul 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini juga terkait dengan modul 1.2 peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian keterkaitan materi modul 1.3 visi guru penggerak yaitu merancang visi yang berpihak pada murid serta merancang prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif terkait dengan modul 3.2 pengelolaan sumber daya, di mana guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar dapat diberdayakan dan dimaksimalkan dalam pencapaian prakarsa perubahan. Potensi murid inilah yang disebut dengan aset. Kemudian keterkaitan antara materi modul 1.3 budaya positif. Budaya positif di kelas dan sekolah perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Ini terkait dengan modul 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru perlu memahami aset yang dimiliki sehingga penerapan budaya positif menjadi lebih optimal. Semua komponen diharapkan dapat terlibat, khususnya guru sebagai sumber kontrol dan role model. Melalui kebiasaan baik yang membangun budaya, ini juga dapat dijadikan kekuatan bagi sekolah. Kemudian keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana melalui pembelajaran berdiferensiasi guru dapat melakukan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan murid, baik itu minat, kesiapan, dan profil belajarnya. Terkait dengan modul 3.2 pengelolaan sumber daya, yaitu pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid.
Dalam hal ini, kompetensi sosial emosional diperlukan dalam menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan dalam pengambilan keputusan. Ini juga terkait dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, di mana kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru dan murid menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Keterkaitan materi 2.3 kucing. Kucing diperlukan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan melalui pembelakan, kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Ini terkait dengan modul 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya, di mana kucing sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi murid untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi murid terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Kemudian keterkaitan modul 3.1 pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan diharapkan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. Ini terkait dengan modul 3.2 pengelolaan sumber daya, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan yang ada. Juga setiap pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Yang keempat, pemikiran yang sudah berubah setelah Anda mengikuti proses pembelajaran pada modul ini, yaitu before atau sebelum, di mana sebelum mempelajari modul 3.2 ini dalam kegiatan saya sering fokus pada kekurangan atau masalah tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung, sehingga membuat kegiatan saya dan komunitas menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu lama. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, banyak terjadi perubahan pada diri saya. Salah satunya adalah pola pikir atau mindset, di mana sekarang saya lebih mengedepankan cara berpikir berbasis kekuatan atau aset. Ternyata cara berpikir ini jauh lebih efektif karena berfokus pada kelebihan yang komunitas miliki sehingga dapat mengoptimalkannya dalam meraih visi. Demikian pemaparan dari kegiatan atau tugas 3.2.A.8 koneksi antar materi modul 3.2. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya paparkan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya cukupkan sekian. Iwak sepat kecemplung santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.